kereta, ya, bagaimana sepeda di-innovate menjadi mobil, menjadi sepeda motor pada saat itu. Kemudian, inovasi yang benar-benar advance itu yang benar-benar dia menciptakan yang tidak ada sebelumnya nggak kepikiran gitu ya, menjadi benar-benar ada, baru, dan nggak cuma sekedar ada, tapi dia sustain dan disukai oleh konsumen, ya, disukai oleh pengguna. Parameter disukai oleh pengguna itu apa? Tadi, better solution. Better solution itu kalau misalkan ditarik lagi, apa sih namanya better solution itu? Cheaper, faster, ya, cheaper, faster, better. Dari solusi yang sebelumnya ada. Bagaimana bagaimana Gojek ya menawarkan yang cheaper, faster, better tadi, akhirnya dia bisa mengubah cara kita bertransportasi, ya. Bagaimana Tokopedia membuat cheaper, faster, better tadi, dia mengubah cara kita berbelanja. Kenapa dibilang cheaper? Karena kita nggak perlu melakukan perjalanan, ya, untuk melakukan pembelanjaan. Saya bisa menghabiskan waktu 1 jam, 2 jam hanya untuk browsing di Tokopedia dan saya bisa melihat apapun. Sesuatu yang nggak bisa saya lakukan kalau saya datang ke mall, gitu. Saya menghabiskan waktu. Better, better tuh gimana maksudnya better? Better itu berkaitan dengan experience kita, ya. Gojek itu memberikan experience yang better dibandingkan ojek pangkalan, dibandingkan taksi. Kenapa? Karena dia nggak perlu lagi menunggu di pinggir jalan, nyari taksi mana yang kosong, dia nggak perlu lagi datang ke pangkalan ojek melakukan tawar-menawar, ya. Tokopedia, apa yang better dari Tokopedia dibandingkan dibandingkan dengan belanja di mall seperti itu atau belanja di tempat lain, ya. Betternya apa? Betternya adalah di satu saat kita bisa melihat banyak sekali pilihan dan kita bisa banding-bandingkan. Better pembayarannya, kita nggak perlu mengeluarkan uang, nggak perlu mengeluarkan dompet gitu ya. Kita benar-benar hanya menggunakan, sistem perbankan yang udah ada. Luar biasa. Terus faster, ya, faster faster. Saya mau beli apa, sekarang juga bisa saya beli, ya. Saya nggak perlu nunggu lama. Waduh, saya nggak punya duit, dikasih mekanisme untuk cicilan di sana. Waduh, saya nggak tahu nih saya mau beli apa. Ya, saya nggak tahu mau beli apa, dikasih rekomendasi di sana. Saya nggak tahu nih toko mana yang harganya murah, toko mana yang bagus. Ada juga testimoni di sana. Faster, ya. Dan ini merevolusi banyak sekali banyak sekali usaha gitu, yang tadinya kalau dilihat dari sisi tadi saya melihat dari sisi konsumen, tapi dilihat dari sisi pelaku UMKM, ya, dari sisi startup, dari sisi entrepreneur, munculnya Tokopedia, munculnya Shopee, Bukalapak, segala macam itu juga memberikan kemudahan. Kemudahan apa? Hadirnya mereka ini membuat salah satu pilar, ya, pilar pemasaran yang namanya place itu menjadi tidak relevan. Gitu. Ingat ya, Bapak Ibu pasti tahu yang namanya 4P ya, itu sangat klasik, teori yang sangat klasik. Salah satu P-nya adalah place. Di situ dinyatakan bahwa jika ingin menarik konsumen, ya, place-nya harus bagus, place-nya harus strategik gitu. Nah, perusahaan-perusahaan place dalam arti lokasi ya, lokasi geografis. Perusahaan-perusahaan atau warung-warung atau restoran yang tadinya itu tempatnya dia nggak punya sumber daya untuk menempatkan dirinya di tempat yang strategis, tadinya tuh kewalahan dengan itu dan akhirnya apa, disparasi atau perbedaan antara perusahaan dengan modal besar yang bisa menyewa di tempat yang strategis dengan perusahaan yang nggak punya modal besar, modal pas-pasan, dia nggak bisa nyewa di tempat yang strategis, di tempat yang lain, ya. Itu kelihatan banget zaman dulu, tapi dengan adanya marketplace ini, yang virtual marketplace ini, semuanya sama. Jadi hal ini yang juga membuat membuat kita, eee, berbahagia gitu dengan kehadiran, eee, mainan-mainan baru ini kayak Tokopedia segala macam itu sangat membuka peluang, sangat membuka apa ya, potensi-potensi dari para para pelaku entrepreneur, ya, para pelaku entrepreneurship di Indonesia. Nah,
Jadi yang dinamakan inovasi itu adalah kita memberikan solusi yang lebih baik dari yang solusi-solusi sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana ya caranya seorang entrepreneur itu menjadi seorang inovator, ya. Gimana caranya mereka belajar, gimana caranya mereka, dapat mengembangkan mindset-nya, ya, untuk lebih inovatif gitu. Gimana tuh? Ada 4 cara nih, ya 4 4 cara yang bisa kita gunakan atau misalkan Bapak Ibu membantu entrepreneur gitu ya, yang bisa Bapak Ibu juga sampaikan ke mereka dan Bapak Ibu bisa latih mereka, ya untuk menjadi nggak cuman dagang aja gitu ya, nggak cuman jualan aja, tapi juga harus melakukan sesuatu buat bisnisnya, menjadi inovator. Yang pertama adalah, eee seorang entrepreneur harus memiliki jiwa petualang, gitu. Jiwa petualang itu apa? Mau coba sesuatu, mau nyoba apapun, mau nyoba pengalaman. Saya pedagang gado-gado, misalkan saya, apa namanya, saya bilang saya mau bikin warung bakso. Saya mau bikin warung bakso, ya saya harus datang tuh ke tempat-tempat warung-warung bakso yang lain. Saya jangan cuman nyobain punya saya aja, berpikir punya saya harus coba yang lain. Dan bisa saja saya nggak harus nyoba warung bakso, saya nyoba yang tempat lain yang bisa kemudian saya tarik idenya, ya saya tarik idenya. Seperti itu. Contohnya apa ya, contohnya gini, dulu ada bukan sekarang juga masih ada sih, ada yang namanya, margarin namanya Blue Band. Saya yakin Bapak Ibu pasti tahu, Blue Band. Blue Band, eee, itu sampai sampai suatu titik tertentu, penjualannya mau diapain aja udah nggak bisa naik. Ya penjualannya mau diapain aja nggak bisa naik. Blue Band terkenal dengan apa, jargonnya sebagai sahabatnya roti. Jadi mau diapain aja penjualannya, mau dikasih promo kayak gimana, mau dikasih aktivitas kayak gimana, udah nggak naik lagi tuh, ya. Produknya ya begitu-gitu aja dari dulu, zaman saya kecil sampai sekarang juga begitu-gitu aja, ya. Tapi oleh produsennya Blue Band ini, ya di negara asalnya belum masuk Indonesia, akhirnya mereka mencoba untuk mencari solusi, mencoba, "Ini gimana ya caranya ya membuat orang tuh beli Blue Band tuh happy lagi," gitu loh. Sekarang nih orang beli Blue Band nih, ya udahlah karena terbiasa aja, ya, udah low involvement banget, udah nggak ada mikir ya, saya biasa pakai itu saya ambil, gitu. Tapi nggak ada, apa ya, tidak ada sesuatu yang baru yang bisa membuat orang yang lebih excited lagi dengan brand Blue Band ini. Akhirnya di salah satu negara, developer dari Blue Band ini kemudian, melakukan sesuatu yang luar biasa menurut saya. Dia melakukan retreat. Retreat tuh mereka kumpul di suatu lokasi bersama-sama, terus diminta untuk, "Udah lupakan itu produk Blue Band, lupakan produk Blue Band, yuk kita coba belajar untuk membuat produk yang lain." Oh, semuanya pada bingung. Waduh, emang saya dipecat gitu? Enggak dipecat, tapi dia ditarik untuk keluar dari kebiasaannya dan dikasih challenge. Kemudian dihadirkan saya lupa baca, kisahnya kayak gimana. Dihadirkan kemudian, produk developer dari, saya lupa Revlon atau pokoknya produk kecantikan. Dan apa namanya, praktisi kecantikan ini, dia menceritakan bahwa kalau misalkan di dunia kosmetik ya, itu packaging is important gitu. Jadi packaging tuh penting bener. Parfum, parfum itu Bapak Ibu beli apa sih? Bapak Ibu itu kan beli beli cairan, ya, cairan pengharum. Tapi kenapa ada yang harganya murah, harganya mahal? Yang bikin mahal tuh apa? Casing yang bikin mahal. Dari casing itu menimbulkan imajinasi. Akhirnya orang mau beli. Wah, saya pakai ini, ntar jadinya kayak begitu gitu. Itu kan yang dijual, tapi sebenarnya benar-benar core produknya apa? Liquid, ya bahan kimia yang memberikan wangi-wangian, nah gitu kan. Tapi bisa menjadi mahal karena apa? Casing dan image-nya tadi.
Kalau di industri kecantikan itu seperti itu. Akhirnya dicari cara, ditunjukin berbagai macam produk. Nah, dari nyoba-nyoba itu, ya, dari nyoba-nyoba atau dari diskusi dengan orang di luar industri makanan, akhirnya mereka menemukan suatu ide yang menurut mereka inovatif. Yaitu apa? Saya pernah lihat produknya. Itu ketika saya ke Jepang. Saya ngelihat produk, Blue Band itu bentuknya kayak lipstik. Jadinya bener-bener diputer, keluar sedikit gitu ya, keluar sedikit terus dibuat jadi oles roti. Habis itu udah tutup lagi, cek bener-bener kayak lipstik. Kalau di Indonesia udah kayak glue stick tuh, yang buat lem anak-anak tuh, ya. Tapi dalamnya Blue Band. Jadi akhirnya ketika dia menciptakan itu, pasarnya beda, pasarnya terbuka. Yang tadinya orang beli Blue Band itu buat dimasak di dapur, ya. Sekarang timbul pasar yang lain, bisa dibawa camping, bisa dibawa travel, bisa bisa macam-macam gitu. Dan ini hanya dengan mengubah sedikit. Dan idenya muncul ketika mereka berpetualang, ya, berpetualang ke industri yang lain. Gitu. Jadi banyak yang bilang entrepreneur itu harus kayak backpacker. Ya, Bapak Ibu tahu backpacker ya, orang kemana-mana tinggal modal tas aja gitu ya, jalan-jalan gitu. Backpacker itu karena dia berjalan aja kemana-mana gitu ya, dia akan bertemu dengan banyak orang dan dengan pertemuan dia dengan banyak orang itu akan memberikan insight, ya. Explore, explore daerah-daerah baru, explore dunia baru. Tadi saya kasih contoh yang bagaimana Blue Band dia explore ke dunia yang lain, dunia kosmetik, gitu. Ya, dari situ mereka akan mendapatkan insight. Jadi cara pertama adalah be a backpacker, berpetualang lah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu termasuk di sini Bapak Ibu nih, apa namanya, "Nih perusahaan saya nih, tempat saya kok karyawannya kayak nggak punya ide," gitu ya, nggak punya ide. Ya udah coba aja, ajak ajak mereka untuk berpikir di luar hari-hariannya gitu, di luar, rutinitas. "Yuk mikirin yang lain dulu deh," ya. Eee, Google itu dia punya satu hari, one free day setahu saya, kalau misalkan belum berubah. Dia punya one free day, di mana di one free day itu dia dalam seminggu ya, dalam seminggu ada satu hari yang dia boleh mengerjakan apapun di luar pekerjaan rutinnya dia, ya. Dan biasanya yang dilakukan oleh teman-teman di Google itu di satu hari di one free day itu mereka akan bikin project mereka masing-masing dan projectnya nggak harus berkaitan dengan pekerjaannya mereka. Saya punya teman, dia kerja di Google Jepang. eh, Pekerjaannya dia adalah programmer, data analytic, sorry, data analytic di sana. Dia ngoprek-ngoprek data, tapi di hari Jumat, ya, di hari Jumat dia punya project lain. Ngapain project lainnya? Bonsai. Setiap hari dia tuh motongin di hari Jumat itu udah dia matiin laptopnya, dia matiin seluruh gadgetnya, tetap di kantor, di kubikalnya dia tuh ngapain, dia motongin bonsai. Kalau dia buka laptop dia akan lihat YouTube-nya gimana caranya itin bonsai. Gimana caranya dia membuat karya ya dari tanaman itu. Dan yang luar biasa adalah dia mendapatkan insight. Oh iya ya, ternyata dengan konsepnya bonsai tadi ya, dia bisa membuat membuat suatu analisis data ya, analisis data yang datanya tuh singkat, ringkes, ya kayak bonsai ringkes, kecil gitu ya. Tapi tetap indah, tetap bisa dimanfaatkan dan itu benar-benar inspiring banget kata dia gitu. Jadi memang memang caranya seperti itu yang dilakukan oleh Google. Nah, saya nggak ngomong bahwa itu yang paling bagus, enggak. Tapi setiap organisasi akan punya caranya masing-masing. Nah, tergantung gimana caranya kita menarik itu. Oke, berpetualanglah. Kemudian cara yang kedua, bagaimana seorang entrepreneur itu bisa menjadi inovator, menjadi inovatif, ya. Banyak-banyak ngomong deh sama ahli, ya. Seek out expert. Banyak-banyak ngomong deh sama ahli.
semakin banyak ngobrol, nggak cuma dengerin ya, nggak cuma dengerin, tapi ngobrol. Semakin banyak ngobrol dengan expert, biasanya sih akan muncul insight. Oh iya begini, oh begini. Sekarang kita bisa di pandemi ini kita sangat dimudahkan dengan yang namanya webinar. Ya, webinar tuh luar biasa. Saya termasuk penggemar webinar. Hampir setiap hari saya ada webinar. Saya jadi pembicara maupun saya ikut, gitu. Dan kalau misalkan saya hanya sekedar ikut, saya bisa bisa apa namanya, bisa dengerin sambil melakukan hal yang lain, gitu. Tapi ketika kita mendengarkan dengan sambil melakukan hal yang lain, saya dapat insight tuh. Oh iya ya, betul juga ya. Podcast, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang nggak tahu podcast, waduh apaan tuh podcast? Nah, Bapak Ibu cari deh tuh podcast itu apaan. Ada di Spotify. Apaan lagi tuh Spotify? Ah, cari deh tuh Spotify. Banyak sekali podcast-podcast yang bagus-bagus, ya, yang insightful. Tinggal kita memilih dari podcast yang ada, mana yang mau kita ikutin. Ya, banyak sekali. Saya, karena saya di Jakarta dan Jakarta macet, saat macet itu saya gunakan untuk saya dengerin podcast. Saya dengerin podcast sambil macet, ya udah, dengerin aja orang ngobrol, orang diskusi. Oh iya, akhirnya saya mikir benar juga ya, dan itu akan memicu otak kita untuk lebih kreatif. Seek out expert and return with idea and resources. Dalam arti, ketika kita berbicara sama expert, berbicara sama orang yang ahli, setelah itu kita ngapain nih? Setelah itu kita akan minta, oh iya ya, saya dapat apa ya dari mereka. Jadi yang pertama adalah yang tadi, bagaimana kita menjadi inovator, entrepreneur menjadi inovator. Yang pertama adalah be backpacker, ya, petualang. Yang kedua adalah seek out expert dan ngobrol sama mereka. Ya, semakin banyak kita berdiskusi dengan orang-orang yang kita anggap memiliki kapabilitas, pasti kita akan dapat insight deh. Ya. Kemudian setelah dapat insight ngapain? Ini yang paling penting nih, lakukan gitu. Lakukanlah inovasi apapun sekecil mungkin, ya, sekecil mungkin dalam arti mulailah dengan hal-hal sederhana dulu. Ya. Salah satu petuah bijak dari Cina itu adalah perjalanan keliling dunia dimulai dengan langkah pertama. Artinya, ya, ambil langkah, ya, nggak akan bisa cuman sekedar wah inovasi. Ingat, inovasi yang berhasil adalah inovasi yang dilakukan, gitu. Inovasi yang selesai, gitu. Kalau cuma sekedar pikiran, sekedar ide, nggak akan jalan. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu punya ide, ya, Bapak Ibu punya ide dan ide Bapak Ibu ini brilian banget, ya, bagus banget, brilian. Nggak ada cara lain kecuali eksekusi. Kenapa? Karena ide yang brilian tadi, suatu saat di tempat lain pasti juga ada yang punya ide yang sama. Ya. Dan saya udah berkali-kali nih ketemu sama entrepreneur, ketemu sama pelaku UMKM yang bilang seperti ini, saya tuh udah punya pikiran tuh bikin kayak Gojek gitu. Dulu saya udah punya pikiran dan saya tuh udah bayangin nih kalau misalkan saya bisa bikin website, ya, yang di website tersebut saya bisa beli semua tiket nonton, tiket pertunjukan, tiket bis, tiket pesawat. Ya saya bisa bikin semacam terminal, ya. Dan saya udah ketemu nih orang yang ngomong kayak begitu, ya. Tapi saya bilang, "Bapak kenapa nggak ngelakuin?" Ya itu dia, gitu. Terlalu asik dengan pikirannya sampai lupa melakukan eksekusi. Akhirnya muncul tiket.com, akhirnya muncul Traveloka, akhirnya muncul pergi-pergi.com. Yang katanya dia itu semuanya udah ada di pikirannya dia zaman dulu bakal begitu. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah Traveloka membuat, Bapak ini tidak membuat. Tiket.com membuat, Bapak ini hanya ngomong. Bedanya di situ. Jadi
mulai dengan membuat langkah-langkah kecil, tapi benar-benar aktual, benar-benar nyata, benar-benar kontekstual, bisa dilakukan, ya. Eee, Beberapa kali juga saya bertemu dengan anak-anak muda yang sangat sangat agile gitu ya, sangat agile, sangat inovatif, ya. Mereka mereka kebanyakan juga lulusan dari luar gitu, dan mereka datang dengan berbagai macam ide brilian untuk menciptakan startup baru. Lalu saya juga bertemu dengan beberapa orang yang memang juga punya ide, yang tapi ini yang satu ini berpikir gini, "Waduh, saya mau bikin startup, nanti akan ada di aplikasi yang akan saya bikin nanti bisa A, B, C, D, E. Nggak akan bisa begitu. Ini akan menjadi aplikasi yang digemari oleh konsumen. Konsumen akan suka." Sementara yang satunya tadi yang anak brilian juga, dia bilang gini, "Enggak, saya nggak mau bikin aplikasi." Idenya sama. "Saya nggak mau bikin aplikasi, tapi saya mulai dulu dengan yang sederhana." Apa? Dengan yang saya punya aja, karena kalau saya aplikasi, saya harus develop aplikasinya. Saya harus hire, software engineer, saya harus hire UI UX expert, ya, saya harusnya banyak. Dan ketika harusnya banyak, time-nya menjadi panjang, waktunya menjadi panjang, investasi menjadi besar. Tapi saya akan memulai dengan hal yang sederhana dulu. Saya akan memulai dengan WhatsApp bisnis, WA bisnis. Udah, dia mulai bikin bisnisnya dari WA dulu. Pakai apa? Pakai Linktree. Ya, Bapak Ibu pasti tahu lah Linktree, kalau dipencet itu ntar semuanya gratisan, kata dia. Saya nanya, kenapa nggak bikin aplikasi? Dia bilang gini, "Saya nggak tahu nih Pak Dion, ini berhasil atau tidak idenya." Kenapa? Karena ide bagus itu kan menurut saya nih ide brilian banget. Ini ide bermanfaat banget. Tapi kalau konsumen ternyata nggak suka, atau konsumen menganggapnya biasa aja, ya nggak akan laku. Saya nggak mau invest besar-besaran untuk hal yang saya belum pasti. Cerdas banget. Lalu saya merefer dengan bagaimana dulu Gojek itu dimulai, ya. Gojek itu dimulai memang dengan aplikasi. Ketika zaman dulu aplikasi belum terlalu banyak, ya, belum terlalu rame, sehingga orang gampang nyarinya. Di Play Store masih nggak terlalu banyak, di App Store masih nggak terlalu banyak, masih gampang nyarinya. Dan aplikasinya Gojek awalnya itu benar-benar aplikasi yang hanya tampilannya hanya display aja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pesen Gojek pada saat awal, ya, pesen Gojek, pluk gitu dipencet itu Gojek. Data pesanan Bapak Ibu itu sebenarnya masuk ke mana? Masuk ke Excel. Masuk ke Excelnya back-end-nya Gojek. Oke. Nah, petugasnya itu, zaman dulu petugas yang megang Excelnya itu, yang dia lakukan terus ngapain? Dia telepon tuh Gojek yang ada, mitra ojek yang udah ada di situ. Tolong dong, ini ada pesanan nih, dijemput dijemput sekarang, lokasinya di sekitar di situ." "Oh siap," jalan. Tapi konsumen melihatnya, "Wih canggih bener nih, saya pencet sini datang tuh Gojeknya, udah canggih banget." Tapi di belakangnya masih telepon-teleponan. Kenapa bisa begitu? Karena memang belum mau melakukan investasi besar di sana, masih product testing, oke. Nah yang dilakukan adalah take small step dulu. Kalau misalkan small step ini ternyata berhasil, ya scale up, naikin, gitu. Cari feedback-nya dulu, cari feedback-nya dulu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin startup, mau bikin warung gitu ya, mau bikin warung bakso atau warung kopi, ya. Sebelum Bapak Ibu berpikir untuk, "Oke, saya mau sewa tempat, saya mau apa namanya, bikin dekorasi yang instagramable, saya akan blasting segala macam." Sebelum itu, ya Bapak Ibu ngapain? Bikin dulu deh produknya. Bikin dulu produknya, jadi, minumannya jadi, kasih dulu deh ke saudara, ya, atau misalkan di kelas nih, ngumpul dulu deh. Kan udah mulai banyak yang offline nih, ngumpul dulu, "Yuk kita ngopi dulu deh."
kopi saya yang kasih, nih kopinya. Jangan ngomong ini produk saya, jangan ngomong seperti itu. Tapi saya kasih. Pada saat orang pada minum, wah udah pada ketawa-tawa, baru tanya, gimana tadi kopinya enak nggak? Kopinya enak nggak? Wah kopinya rasanya aneh, misal gitu. Rasanya, ya catetin semuanya. Terus ngapain improve? Berikutnya, yaudah kita ketemu lagi yuk, ntar kopi gue siapin ya. Kopi nanti saya siapin. Gimana? Wah ini enak nih, dibandingin kemarin lebih enak ini. Oke deh, kopinya siapa sih? Belinya di mana? Baru bilang, kalau misalkan ini kopi nanti diproduksi gitu ya, pada mau beli nggak teman-teman? Pada mau beli nggak? Ya kalau harganya oke sih nggak masalah. Lebih enak, misalkan lebih enak dari Starbucks, harganya oke gitu ya nggak masalah. Ketika udah sebut harganya oke, tanya lagi, kira-kira berapa nih yang pas nih? Ya 15.000, 18.000. Setidaknya teman-teman, Bapak Ibu kan udah punya ide gitu. Oh iya ya, rasa yang diinginkan seperti itu. Oh harga yang dicari seperti itu. Baru deh tuh berpikir gimana ya caranya bikin 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 apa namanya, bikin produk ini ada di kafe gitu. Kalau misalkan mau bikin kafe, ya nggak harus langsung, waduh, sewa desain interior, ya kemudian desain mahal gitu, mahal. Sebelum lari ke sana, tanya dulu sama yang tadi teman-teman gitu. Kalau misalkan misalkan mau datang ke coffee shop, apa sih yang dicari? Yang kayak gimana sih? Dengan kita banyak bertanya seperti itu, kita mengambil langkahnya itu tahap demi tahap. Waduh, kalau gitu lama dong. Lama dong. Nanti gimana nih? Saya bilang, ya kalau misalkan dana Anda pas-pasan, ya kalau dana Anda pas-pasan, Anda benar-benar harus bijaksana menggunakan dana Anda. Ya. Jangan karena mengejar cepat aja, Anda keluarkan semua dananya kemudian habis. Nggak bisa bonceng karena duitnya habis. Tapi dengan Anda pelan-pelan, Anda benar-benar bisa memastikan bahwa bisnis Anda berkembang secara organik, ya apa adanya. Tapi di satu sisi Anda juga bisa memberikan waktu kepada diri Anda sendiri untuk ngapain? Mengamati nih. Dan jika produk Anda ini benar-benar unik dan bagus, ya pesaing itu tidak akan menyadari bahwa Anda ada. Sehingga pesaing tidak terlalu ambil pusing dengan kehadiran Anda. Sama seperti bagaimana misalkan di Jakarta itu ada supermarket Carrefour ya, ada hypermarket namanya Carrefour, dan di sini ada Carrefour, ada Giant, ada Hypermart, gede-gede, besar-besar, dan tadinya rame, tapi satu persatu rontok. Kenapa? Karena ada Indomaret sama Alfamaret. Nah, hadirnya Indomaret sama Alfamaret ini pelan banget nih. Tadinya cuma satu di sekitarannya di sekitarannya Carrefour tuh ada satu Alfamaret. Lokasinya cuma di warung, di gang gitu. Tapi karena cuma satu kecil, Carrefour ngeliat, wah nggak akan masalah lah, saya raksasa gitu, saya nggak akan. Tapi tiba-tiba di ujung gang berikutnya ada lagi Alfamaret. Di jalan nggak berapa jauh ada lagi Alfamaret. Lama-lama ini Alfamaretnya kecil-kecil, tapi mengelilingi si raksasa tadi. Dan ketika si raksasa ini sadar, kok konsumen saya makin lama makin kecil, kok penjualan saya makin lama makin kecil. Ketika dia sadar, baru dia menyadari terlambat bahwa konsumen mereka digerogoti oleh convenience store. Ya, nah di manajemen strategik ini dibahas lebih dalam sih, itu strategi-strategi yang namanya flanking, ya, direct tax seperti itu. Nah, kita sebagai entrepreneur, kita juga seperti itu. Kita mencoba untuk melakukan small step dulu, ya, supaya pemain besarnya nggak sadar bahwa kita ada. Itu bisa dilakukan. Jadi yang pertama adalah
explore. Yang kedua adalah ngobrol, speak with expert tadi. Yang ketiga, setelah dapat insight, coba mulai dengan langkah-langkah kecil sederhana. Kemudian yang keempat adalah improvisasi, ya. Improvise and work tirelessly while pushing boundary. Dalam arti kita udah dapat pengalamannya nih dengan langkah ketiga tadi, small step tadi. Lalu kita improvisasi sehingga kita mendapatkan apa ya? Mendapatkan cara yang berbeda. ATM, amati, tiru, modifikasi. Di bagian modifikasi ini kita coba melakukan hal yang berbeda. Jadi sekarang jalur komunikasi itu banyak banget, ya. Webinar banyak banget. Saya yakin teman-teman, Bapak Ibu pasti dapat undangan webinar banyak banget, nggak cuma dari kampus, tapi dari WhatsApp grup segala macam, pasti banyak, ya. Kalau saya selama gratis saya ikut. Kalau saya selama gratis saya ikut. Nggak ada ruginya, malah dapat sertifikat, gitu. Tapi nggak ada ruginya. Biasanya saya akan dengerin nih. Saya akan dengerin 5 menit pertama atau 10 menit pertama ketika narsum yang ngomong. Ketika 5 menit pertama, 10 menit pertama narsum yang ngomong, itu akan kelihatan dia expert atau enggak. Ya dia bukan artinya narsumnya itu enggak expert gitu ya. Pasti dia akan memilih, panitia akan memilihkan narsum yang expert. Tapi belum tentu semua expert itu bisa sharing. Belum tentu semua orang bisa sharing, dan saya pengen dengar sharingnya. 5 menit, 10 menit pertama ini kalau misalkan sharingnya, ya jadi entrepreneur itu adalah suatu proses di mana kita melakukan bisnis. Waduh, saya udah pasti tinggalin tuh. Pasti saya leave tuh, gitu. Kenapa? Ini nggak ada enak-enaknya banget, gitu. Nggak ada auranya. Jadi saya akan dengerin 5-10 menit. Kalau misalkan 5-10 menit yang menarik, ya udah, toh juga saya bisa lakukan sambil mengerjakan yang lain. Sesuatu privilege yang tidak kita dapat ketika sebelum pandemi. Ya. Sekarang ini bahkan kalau misalkan Anda googling gitu ya, beberapa kampus luar negeri semacam Harvard, Stanford, Sloan seperti itu, mereka sering sekali mengadakan webinar, atau mereka sering sekali membuka kelasnya dalam arti gini, Anda boleh sit in di kelas mereka untuk 1-2 pertemuan. Kan satu semester kan 12-14 kali pertemuan. Tapi ada beberapa pertemuan yang mereka membuka, yang kita bisa sit in, dalam arti kita bisa join menggunakan Zoom, nggak boleh nanya, tapi hanya join aja. Jadi mereka udah mulai kelas offline, ya, hanya ada satu kamera di belakang dan kita nonton dari situ. Dan itu menyenangkan sekali karena saya bisa dengar gimana caranya Michael Porter, ya. Saya bisa dengar gimana Philip Kotler, ya. Pokoknya bahwa bapak yang biasanya kita hanya lihat dari bukunya tadi, ya, yang biasanya kita hanya lihat dari buku, itu menceritakan, ya, gimana pakar kewirausahaan Profesor Sarah Sarasvati itu ngomong, gimana Alexander Ostenwalder yang punya bisnis model kanvas itu menceritakan, nih bisnis model kanvas itu begini, sejarahnya begitu. Ash Moria dengan Lean Canvasnya. Jadi itu dipakai gitu, dan kita manfaatin. Aduh, saya nggak bisa bahasa Inggris, ya udah cari yang lokal. Ya, cari yang lokal juga banyak yang bagus. Saya sekarang sedang senang menghadiri secara virtual webinar yang banyak menghadirkan Gen Z, ya, generasi Z, ya, generasi Z ini untuk menjadi narsum. Kenapa? Karena saya pengen tahu banget nih cara mereka berpikir itu seperti apa sih, ya. Sekarang ada konsep baru di marketing nih yang luar biasa, yang juga lagi berkembang, namanya hidden gem. Teman-teman mesti tahu hidden gem, ya. Ya. Hidden gem itu sesuatu yang
sesuatu yang orang lain tuh nggak tahu, saya pengen tahu duluan gitu. Misalkan restoran, ya restoran. Restoran ini bagus, indah, tapi tempatnya tersembunyi. Dan untuk datang ke restoran tersebut ada effort-nya. Ada hal yang harus kita cari. Nyarinya susah, parkirnya susah. Tapi ketika dengan segala kesusahannya tersebut, ketika kita sampai ke restorannya indah banget. Dan orang yang pernah ke sana itu kayak punya value lebih, ya. Kayak gem, perhiasan ya, hidden gem, makanya disebutnya hidden gem. Begitu juga dengan kalau ditarik ke jasa ke bentuk yang lain, misalkan ke jasa, hidden gem juga bisa dapat nih, ya. Ada jasa-jasa yang ternyata tidak ada misalkan saya ke salon gitu. Misalkan ke salon, kan kalau ke salon itu kan biasanya udah ada udah ada menunya, mau ngapain tuh, ya. Tapi ternyata di balik itu ada hidden gem-nya, yang kalau misalkan uh, ada salah satu salon di Jakarta gitu, yang saya tahu tuh dia menggunakan program ini, misalkan potong rambut, ya potong rambut sama blow cuci, ya saya nggak tahu lah, ya. Kalau misalkan dia sudah potong rambut di situ 15 kali, ya 15 kali, pokoknya 15 kali dia datang, dia akan unlock menu berikutnya. Di menu berikutnya itu akan ada hidden gem-nya. Jadinya konsumen balik lagi ke situ, pengen tahu hidden gem-nya apa nih, karena hidden gem-nya nih namanya juga hidden, nggak ada yang tahu gitu. Jadi ada semacam gamification, ada semacam game-nya gitu. Nah ini yang sekarang lagi dicari nih, ada yang lagi dicari restoran. Selain tempat tadi, ada juga restoran yang menggunakan konsep ini, ya. Dengan apa? Kalau misalkan Anda datang, misalkan ke coffee shop ya, coffee shop, Anda datang ke coffee shop tersebut, let's say 10 kali, ya 10 kali, dan Anda memesan menu minimum charge-nya berapa gitu ya, 10 kali seperti itu, Anda akan diberikan menu yang cuma Anda yang tahu. Cuma Anda yang tahu, dan menu ini spesial. Dan akhirnya ketika dia mendapatkan menu itu, ya, dia milih, dia kemudian posting di Instagram, ini beda. Saya menjadi beda sama yang lain. Nah, teman-teman pasti lagi rame nih sekarang ngomongin flexing. Ya, pasti pada tahu ya flexing itu ya. Ya, flexing juga lagi rame. Flexing itu ngapain? Flexing itu adalah memamerkan, ya. Intinya kalau flexing itu lebih kepada saya menciptakan diri saya, ya. Saya menciptakan karakter, ya, yang saya inginkan orang lain melihat. Atau gimana coba? Saya menciptakan karakter saya sendiri. Jadi flexing itu kayak avatar. Kayak avatar tapi in real life. Jadi saya ingin menampilkan figur orang kaya, ya. Avatar saya adalah saya sendiri sebagai Dion, sebagai orang kaya. Kayanya nggak cuma kaya, tapi kayanya super kaya. Nah, caranya gimana nih? Ya udah, saya harus tampilkan simbol-simbol kekayaan itu di dalam seluruh kampanye komunikasi saya. Mulai dari saya berkata, saya mengucapkan sesuatu, sampai saya menggunakan barang-barang, sampai konteksnya apa, latar belakangnya. Ya, latar belakang itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga akan muncul persepsi bahwa saya sukses sekali, sesuai dengan yang saya harapkan. Gitu. Nah sekarang lagi rame nih, ya, yang flexing itu yang pada ditangkepin. Ternyata setelah diselidiki ternyata dia latar belakangnya beda dengan apa yang dia tampilkan. Tapi konsep flexing sendiri sebenarnya konsep lama dari pemasaran, dari strategic marketing, yang dari dulu juga flexing udah ada, ya. Dari zaman dulu juga udah ada. Gimana caranya udah ada? Mesir contohnya. Saya tarik di zaman dulu banget sebelum satu Masehi gitu ya. Mesir tuh udah menggunakan flexing, walaupun mereka nggak ngomong flexing, ya.
tapi sudah menggunakan konsep jauh-jauh hari sebelumnya. Mesir selalu dikenal sebagai kerajaan ya yang luar biasa tangguh, luar biasa besar. Tapi sejarah membuktikan bahwa kerajaan Mesir itu nggak sekuat itu, Kenapa? Karena orangnya nggak ada, sehingga pasukannya nggak mungkin besar. Kedua, daerah yang subur juga nggak banyak, sehingga kalau orangnya udah lumayan besar sedikit, ya kelaparan gitu. Tapi Mesir ini selalu menjadi kerajaan yang ditakuti oleh kerajaan lain. Kenapa? Flexing. Dia selalu datang, selalu menghadirkan monumen-monumen yang besar-besar. Kapalnya besar, monumennya besar. Untuk ngapain tuh? Nakut-nakutin negara lain. Jadi konsep itu juga sebenarnya udah dipakai. Mesir ingin mencitrakan bahwa mereka adalah bukan perusahaan, kerajaan yang besar, kerajaan yang kaya. Belanda datang ke Indonesia. Nggak mau ngomong apa, flexing, sama. Ya. Dulu kalau ya sekarang kita bisa ngelihat di Google Map dengan mudah, atau teman-teman yang pernah ke Eropa pasti tahu Belanda itu negaranya kecil bener, kecil banget. Ya. Tapi dia bisa menjajah Indonesia 350 tahun. Ya. Indonesia besar banget, bisa dijajah. Kenapa? Karena Belanda selalu menampilkan hal-hal yang memang menunjukkan bahwa kami adalah negara yang besar. Dan kita yang belum memiliki informasinya, ya kita percaya. Akhirnya kita mengikuti gitu. Oh iya ya, ternyata benar ya, besar ya. Ternyata setelah kita ngeliat di belakang, ternyata kecil banget. Ya. Seperti itu. Jadi konsep itu udah ada lama ya. Tapi sekarang mulai rame lagi gara-gara yang ya banyak kasus lah. Nah, flexing benar atau salah? Benar atau salah? Yang nggak ada benar, nggak ada salah gitu. Memang itu adalah strategi. Strategi nggak pernah ada yang benar, nggak ada yang salah. Nah, tinggal gimana konsumennya percaya atau tidak gitu. Nah, bagaimana hal ini kemudian dapat membantu entrepreneur? Bagaimanapun juga entrepreneur itu membutuhkan reputasi. Ya, membutuhkan reputasi. Flexing dipakai oleh entrepreneur boleh atau tidak? Boleh. Silahkan. Tapi jangan cuma sekedar satu showcase aja. Di belakangnya harus tetap dipersiapkan. Gitu. Tadi saya bilang, Gojek di depannya dia bagus. Ya. Tapi di belakangnya sebenarnya masih sangat manual ketika awal dulu ya. Begitu juga dengan Bukalapak, begitu juga dengan Tokopedia. Depannya bagus, experience-nya bagus, tapi di belakangnya masih sangat manual. Tapi perlahan tapi pasti mereka mempersiapkan back-end-nya nih, disebutnya back-end ya. Back-end-nya untuk apa? Suatu saat nanti ini besar, ya udah siap. Ya, udah siap seperti itu. Nah, bisa juga kita ngelihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di perbankan. Teman-teman di perbankan itu mereka biasanya ketika mereka membuka cabang atau membuka kantor cabang pembantu gitu ya, di rukonya pasti dimodif depannya, dibikin bagus. Ya kalau misalkan rukonya kecil, dia pasangin fiber depannya jadi kesannya gedung gede, kuat, besar. Kenapa itu? Ingin menampilkan bahwa aman, ini besar. Anda jangan khawatir naruh uang Anda di kami. Nah, konsep ini bisa ditarik ke entrepreneur gitu, bisa digunakan oleh para entrepreneur. Tapi jangan hanya berhenti sampai situ, tapi juga ngapain? Juga harus memberikan persiapan-persiapan lain, nah, yang akhirnya memungkinkan seorang untuk menjadi benar seperti apa yang ditampilkan. Tuh, oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita mau diskusi? Oke. Sekarang skill
ya, ada 10 skill 10 skill 10 skill yang biasanya dipercaya untuk mengidentifikasi, ya mudah-mudahan teman-teman pada mencatat ya, eee, mengidentifikasi bagaimana seorang entrepreneur itu dikatakan inovatif atau tidak, ya. Atau 10 skill yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur agar dia menjadi inovatif. Kalau tadi kan yang saya sebutkan tuh 4 cara. 4 cara itu, cara menjadi inovatif ngapain? Ya banyak main, explore. Yang kedua ngapain? Ya banyak ngobrol sama expert. Yang ketiga ngapain? Ya lakukan. Lalu yang keempat ngapain? Improve. Ya. Nah, tapi untuk melakukan 4 hal ini, Anda butuh skill-nya. Ya. Skill yang pertama adalah mau nggak mau, karena Anda entrepreneur, mau nggak mau, Anda harus menguasai keuangan. Ya, skill pengelolaan keuangan. Apakah pengelolaan keuangan itu harus yang expert banget? Enggak, ya. Saya termasuk kaum yang mendorong entrepreneur itu jangan terlalu berpikir keuangannya jelimet gitu atau keuangannya sampai segitunya gitu. Saya nggak pernah ngajarin entrepreneur terutama yang baru mulai ya, ngomongin ROA, ROI, ya, return of asset, return of investment, ya, EBITDA, saya nggak pernah ngomongin sana. Asal mereka tahu basicnya dulu, ya, cost, ya, initial cost, variable cost, fixed cost, mereka bisa ngitung BEP, break even point. Bahkan saya nggak pernah ngomong BEP loh ke mereka. Saya ngomongnya titik impas, karena pahamnya titik impas, gitu. Break even point, waduh, break. Berarti, ya, berarti udah rugi dong nih. Jadi saya ngomongnya titik impas. Titik impas di mana mereka bisa tahu berapa lama itu mereka bisa mencapai BEP. Pada jumlah berapa mereka bisa mencapai BEP. Pada harga berapa mereka bisa mencapai BEP. Sampai situ aja menurut saya cukup. Ya, jika awal kita membantu entrepreneur. Oke. Jadi skill yang pertama adalah skill pengelolaan keuangan. Pastikan para entrepreneur ini ya tidak mencampur adukan mana yang uang pribadi dan mana yang uang untuk usaha. Itu big no-no banget tuh. Ya, jangan sampai gitu. Supaya apa? Supaya terukur. Dan dulu saya kayak pernah ngomong ya di tengah semester kemarin, salah satu konsep dari effectuation adalah affordable loss. Oke. Jadi pastikan pengelolaan keuangannya, skill pengelolaan keuangan itu dimiliki. Skill yang kedua adalah skill atau keterampilan untuk melihat market force. Apa itu market force? Market force itu adalah hal-hal yang mendorong suatu pasar bergerak. Pasar bergerak jika apa? Pasar pasti bergerak jika ada pembelian. Ya, konsumen membeli, ada demand. Nah, apa sih yang menggerakkan konsumen itu membeli? Contoh coffee shop di Jakarta ramai sekali nih coffee shop Jakarta. Yang mendorong pasar coffee shop itu apa? Bukan kopinya, bukan rasa kopinya, bukan apa, tapi tempat. Ya. Tempat, pengalaman untuk selfie, pengalaman untuk membagikan tempat, membagikan menu ya ke orang lain, itu yang menjadi driver. Ya, jadi kita harus tahu skill yang kedua adalah kita bisa merasakan apa yang mendorong pasar. Itu apakah pasar membeli produk kita karena core produknya, atau karena augmented produknya. Core produk tuh kalau coffee shop ya produknya adalah kopi. Ya. Augmented produk tuh adalah tawaran lain yang menyelimuti core produk. Augmented product. Ya, contohnya apa? Lokasinya, tempatnya nyaman.
terus kemudian, ambience-nya atau dekorasinya, itu namanya augmented product. Nah, kita mesti tahu tuh, kenapa sih orang beli, eee, kenapa sih orang beli suatu produk. Nah, ini hanya bisa diketahui jika apa, jika berlatih, gitu. Jika berlatih. Berlatih maksudnya gimana? Observasi, terus liatin, kenapa ini orang pada beli? Kenapa ini orang pada beli? Ya. Dulu sebelum pandemi, biasanya saya punya komunitas gitu ya, komunitas entrepreneur yang mereka itu aktif travel ya, ke Thailand, Singapura, Kuala Lumpur, deket-deket aja, di ASEAN aja, ya. Terus di sana mereka ngapain nih? Mereka ngapain di sana? Nggak liburan, mereka datang ke tempat-tempat yang happening di sana, yang lagi rame, terus mereka duduk aja gitu, kemudian mereka nyatetin tuh, nyatetin nyari ide sama melatih untuk ngelihat market forces. Kenapa nih orang-orang pada beli? Dan ini sangat bermanfaat bagi mereka, karena ketika mereka datang ke Jakarta, kembali ke Indonesia, mereka udah tahu nih, wah ini kayaknya kalau yang saya lihat di Thailand ini belum ada nih di Indonesia nih. Saya bisa bikin, saya bisa bikin. Atau saya bisa bisa memprediksi gitu, kalau saya bikin ini kira-kira akan seperti apa. Jadi hanya bisa dilakukan dengan berlatih, observasi. Oke. Skill yang ketiga, yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur agar menjadi menjadi inovator adalah effective communication, ya. Ada 2 kata situ, effective communication. Effective communication itu maksudnya apa? Kalau komunikasi itu 2 arah, ya, 2 arah. Artinya kita nggak cuman ngomong, tapi kita juga harus meyakinkan pendengar kita itu paham apa yang kita omongin. Efektif artinya apa? Jangan muter-muter kalau ngomong, ya, jangan muter-muter. Ini sangat penting terutama jika, usaha tersebut sudah memiliki karyawan, ya. Pasti Bapak Ibu pernah atau, eee, punya pengalaman berinteraksi dengan leader yang nggak bisa ngomong, atau pernah tahu lah leader yang nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong tuh dalam arti gini, ya dia ngomong muter-muter, nggak jelas maunya apa. Apa yang terjadi sama karyawan jika memiliki leader yang seperti itu? Karyawan tersebut akan, "Ini Bapak banyak ngomong aja nih," ya, nggak tahu maunya apa, nggak tahu maunya apa. Akhirnya nggak didengerin juga, ya, nggak didengerin juga. Nggak ada insight yang didapat oleh karyawan. Nah, challenge bagi Bapak Ibu nih, ya, bagi teman-teman di sini, apalagi kalau misalkan Bapak Ibu sekarang sedang memimpin perusahaan atau memimpin divisi, ya, karyawan pasti akan dengerin. Kenapa? Karena mereka karyawan. Mereka by default akan mendengarkan Bapak Ibu ngomong apa, ya, akan ngangguk-ngangguk. Tapi mereka ngerti atau tidak, itu beda cerita, beda cerita. Nah, Bapak Ibu harus harus bisa tahu nih, mereka paham atau tidak. Dan kalau mereka paham, paham itu artinya apa? Bukan sepakat, paham itu artinya adalah mengerti apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita capai gitu. Nah, belum 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 tentu sepaham belum tentu sepaham. Belum tentu sepakat ya, tapi mereka paham kita mau ngapain, seperti itu. Jadi, eee, pastikan hal-hal seperti ini. Hanya bisa dilakukan jika Bapak Ibu itu, melatih diri. Ngomong di depan umum, ngomong ngomong di depan umum, ngomong dengan apa, one on one itu 2 hal yang berbeda, berlatih. Skill yang keempat, lawannya. Skill yang keempat itu lawannya. Active learning. Oh ya, saya baru ingat. Active learning. Active learning dalam arti gini, ini skill yang amat susah menurut saya, active learning itu. Kenapa? Karena mendengarkan orang lain ngomong itu berat banget, berat banget. Default-nya manusia cenderung untuk didengarkan, ya, cenderung untuk didengarkan. Nah, kita harus mendengarkan nih sekarang nih. Apalagi,
sering sekali terjadi jika konteksnya seperti ini. Tadinya dia bekerja di perusahaan tersebut dia bos bahkan. Dia bos, dia pemimpin divisi atau bahkan, direktur ya di perusahaan tempat dia bekerja. Kemudian dia memutuskan untuk resign, entah itu karena pensiun atau karena apa namanya, dia keluar dan kemudian dia memulai usaha. Nah, ketika dia memulai usaha, dia sudah tidak terbiasa mendengarkan. Dia sudah tidak terbiasa untuk dikritik. Dia tidak terbiasa untuk menyimak. Sering sekali yang terjadi adalah instruktif, ngasih instruksi, ngomong ke co-founder itu seperti instruksi. Ngomong ke supplier itu seperti instruksi, ngomong ke konsumen seperti instruksi. Nggak bisa terima masukan. Nah, ini yang bahaya. Ya. Jadi harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Apa bedanya mendengarkan secara aktif dengan hanya mendengarkan? Kalau hanya mendengarkan itu istilahnya yang kita sering dengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Anda ngomong apa, setelah Anda ngomong, oke saya udah dengar nih apa yang ingin Anda sampaikan, tapi Anda harus dengar dulu. Jadi Anda cuma dengar sekedar ngomong aja, saya kasih waktu Anda buat ngomong, tapi saya nggak dengerin Anda sebenarnya. Tapi kalau active listening, Anda mencoba memahami. Walaupun Anda belum tentu sepakat, tapi Anda mencoba memahami apa yang menjadi concern dari lawan bicara Anda. Gitu. Oke. Skill yang kelima adalah strategic thinking. Ya, strategic thinking. Apaan tuh strategic thinking? Strategic thinking itu lebih kepada seorang entrepreneur ya, harus dapat menempatkan diri secara strategis, menempatkan diri pada posisi yang paling menguntungkan, ya, dan dia mengambil keputusan-keputusan berdasarkan pemikiran-pemikiran yang matang. Jadi bukan pemikiran-pemikiran yang sifatnya spontan. Waduh, konsumen naikin harga nih, yaudah kita naikin juga. Waduh, Indonesia akan punya ibu kota baru nih, IKN, yaudah kita buka di sana. Nggak kayak gitu, itu spontan banget. Walaupun memang ada wacana gitu ya, ibu kota negara akan pindah ke sana. Tidak langsung semata-mata kita buka di sana juga. Tetap harus kita lihat dulu, ntar dulu. Di sana ada pasarnya nggak? Memang benar ibu kota negara pindah. Tapi kalau pasar kita semuanya di Jakarta, ya kenapa kita harus juga pindah? Kan jadi begitu. Jadinya selalu berpikir untuk mengambil keputusan sesuai dengan parameter-parameter yang sahih atau yang valid. Itu namanya strategic thinking. Pandai menempatkan diri ya pada posisi yang paling menguntungkan dan mengambil mengambil keputusan-keputusan berdasarkan atau kebijakan-kebijakan berdasarkan latar belakang atau analisis yang mendalam. Ingat bahwa entrepreneur itu selalu muncul dengan kondisi modalnya pas-pasan. Ya, modalnya pas-pasan. Modalnya tidak besar. Sehingga harus benar-benar bijaksana dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimiliki bukan hanya sekedar sumber daya uang loh, tapi sumber daya yang dimiliki. Bisa juga orang, artinya SDM. Ya. Bisa juga waktu, sumber daya waktu. Ya. Waktu kita terbatas. Apakah kita perlu mikirin semuanya atau kita mikirin yang memang strategik aja. Yang memang berdampak langsung sama kita. Skill berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Skill ke-6 itu adalah network. Ya, network.
Network, network, network. Ya. Network itu berjejaring, berjejaring. Artinya seorang entrepreneur tidak ada pilihan lain, harus banyak teman, harus banyak kenal sama orang, harus banyak ketemu sama orang. Tapi bukan hanya sekedar ketemu, bukan hanya sekedar tahu, tapi dibalik orang lain harus tahu dia. Saya selalu percaya bahwa networking it's not about you know who, but who know you. Gitu. Bukan tentang Anda kenal sama siapa. Wah, saya kenal sama yang punya Gojek. Oh, saya kenal sama yang foundernya Tokopedia. Oh, saya kenal nih dengan Sandiaga Uno. Oh, saya kenal nih dengan, bukan itu. Tapi Sandiaga Uno kenal nggak sama saya? Ya. Pak Nadiem kenal nggak sama saya? Kalau mereka nggak kenal, nggak ada bisnisnya Anda. Tuh. Nggak ada bisnisnya. Kalau cuma, tapi ya bagaimana nih caranya membuat mereka kenal sama kita? Ya Anda harus memberikan value. Anda harus memberikan value dalam arti Anda punya pemikiran, Anda punya ide yang akhirnya bisa membuat kepala mereka nengok gitu loh ke Anda. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman startup bahwa Anda ikut berbagai macam komunitas, silahkan Anda ikut, dan itu bagus. Tapi ikut komunitas jangan hanya sekedar ikut komunitas, aktif di sana, make yourself heard, stand out gitu. Anda muncul di sana dan Anda muncul dengan ide brilian di sana, Anda muncul dengan peran yang bagus di sana, orang akan datengin Anda kok. Nah, ketika orang datengin Anda, di situ Anda mulai dikenal. Gitu. Jadi networking bukan sekadar bagi-bagi kartu nama. Sama seperti saya, Anda pasti mengalami. Ketika Anda dikasih kartu nama, kartu namanya Anda kantongin, besokannya hilang tuh kartu nama. Pasti begitu. Ya, pasti begitu. Ada yang aplikasi yang bikin, oh udah kartu namanya difoto aja di scan. Iya, habis itu hilang juga. Bahkan ada yang terima kartu nama tapi lupa tampangnya kayak gimana ya tampangnya. Saking nggak ada bekasnya gitu. Maksudnya saking nggak ada kesannya. Jadi networking bukan sekedar itu, tapi networking bagaimana Anda dikenal. Bukan Anda kenal sama siapa, ingat tadi ya. Bukan Anda kenal sama siapa, tapi Anda dikenal sama orang. Jadi lebih aktif. Dan itu harus dibuild. Nggak mungkin itu apa namanya hanya dalam satu bulan 2 bulan, nggak, itu harus dibuild gitu. Anda building reputation di situ. Anda harus pelan-pelan tuh menjaring. Anda pelan-pelan harus apa namanya menghubungkan diri Anda dengan yang lain dan itu dirawat. Dan yang paling menakutkan adalah sekarang ini kita hidup dalam namanya tuh saya lupa namanya teorinya. Namanya spiral web syndrome. Iya, kita hidup dalam spiral web. Saya lupa di buku apa tuh pernah disebutin. Spiral web syndrome itu adalah gampangnya gini. Kita membangun jejaring, tapi pada suatu titik jejaring tersebut ternyata tuh saling terhubung loh. Ya, Bapak Ibu pasti pernah ngalamin nih. Kita ngobrol, ternyata, loh, Anda temannya itu loh. Anda tuh akhirnya kenal loh. Ternyata kenal-kenalan gitu. Dan ternyata deket. Ya. Dan ini kemudian dipindahkan ke dalam dunia digital waktu dulu oleh aplikasi namanya Friendster. Mungkin masih pada ingat ya, yang namanya Friendster. Kemudian Friendster kalah saing sama Facebook, tapi Facebook sama. Dan Friendster itu dibangun berdasarkan penelitian yang sangat luar biasa. Waktu dulu penelitian Friendster itu dia membuka websitenya Friendster, dan dia ingin mencari ya pola seberapa dekat. Kalau Friendster kan ada yang apa namanya lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3 ya kan, terdiri
first degree relation, second degree relation, third degree relation. Di LinkedIn juga sekarang begitu. Akhirnya ternyata bisa ketemu nih, seseorang di Indonesia itu kenal dengan Bill Clinton, waktu zaman dulu presiden masih Bill Clinton, ya. Ternyata hanya 4 degree gitu, hanya 4 layer aja udah kenal sama Bill Clinton. Dan itu segitu dekatnya sebenarnya, makanya disebutnya spiral web gitu. Nah, artinya apa? Reputasi menjadi penting. Satu masalah di network kita akan dengan cepat menyebar di network yang lain. Nah, itu juga menjadi apa ya, highlight ketika para entrepreneur ini membangun jejaringnya. Hati-hati. Ketika Anda membangun jejaring, ya, di situ pula Anda sebenarnya sedang menyemai, ya, sedang menyemai informasi. Ketika suatu hal jelek tentang Anda atau usaha Anda ini muncul di satu simpul, itu akan dengan cepat muncul di simpul yang lain. Nah, inilah yang kadangkala lupa dipikirkan oleh para pelaku bisnis di Indonesia, terutama. Mereka pikir, ya saya bikin suatu masalah di suatu komunitas, nggak akan kesebar lah ke tempat yang lain. Oh, tapi nyebar gitu. Apalagi zamannya sosial media sekarang gampang banget. Oh, habis network apa ya? Saya lupa. Habis network itu. Oh iya, skill yang penting juga, negotiation. Negotiation skill, penting banget. Negotiation skill ini skill yang harus, keterampilan yang harus dimiliki, ya. Bagaimana negotiation ini bukan artinya lebih ke persuasi ya, enggak. Tapi negotiation itu kata kuncinya adalah kesepakatan, gitu. Bisa saja kita mengalah. Ya, kita punya keinginan, lawan kita punya keinginan, kita punya harapan, lawan kita juga punya harapan, bisa saja kita mengalah. Sehingga ketemu jalan tengahnya. Ya, ada solusi di sana. Gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak punya apa namanya, kita nggak mau ngalah, lawan kita nggak mau ngalah, ya mau gimana pun juga nggak akan ke jalan tengah. Negotiation itu dipakai buat apa? Ketika gini, hampir di semuanya, hampir di semua lini itu akan dipakai tuh negotiation skill. Tapi keterampilan bernegosiasi seorang entrepreneur itu akan sangat diuji ketika dia bertemu investor. Ya, ketika bertemu investor. Itu banyak banget kasusnya, akhirnya investor ini yang mendrive entrepreneur maunya seperti apa. Banyak banget kasusnya, dan setelah di drive ya hancur. Pola berpikirnya seperti ini. Entrepreneur biasanya akan muncul dengan ide yang sangat fresh untuk memecahkan suatu masalah. Dan dia akan melakukan seluruh operasionalnya untuk mewujudkan mimpi tersebut. Dan berhasil. Okay? Berhasil untuk mewujudkan dalam skala yang kecil. Okay? Artinya, solusinya dia itu udah proven, terbukti. Masalah yang ingin dipecahkan juga sedikit terpecahkan, karena dia baru bekerja di skala yang kecil. Dan konsumen happy dengan itu, karena berarti udah ada traction-nya. Artinya ini udah proven, konsepnya udah proven. Lalu muncullah investor. Investor akan muncul dengan, oh kamu harusnya begini, ini bisa begini, bisa begitu. Ya. Ketika investor ini mulai ngedrive, mulai mengatur, harusnya begini, harusnya begitu, sebenarnya dia kan bilang bahwa kamu salah selama ini. Lah kalau misalkan salah, ngapain dia invest? Kan jadi gitu. Nah, sekarang ini banyak startup, ya saya ngomongnya agak lompat-lompat biar teman-teman tahu konteksnya. Sekarang ini banyak startup yang sedikit enggan untuk bertemu dengan venture capital.
gitu, venture capital. Kenapa? Karena venture capital itu di mata mereka banyak yang terlalu campur tangan dengan operasional, sehingga banyak yang akhirnya sedikit mengubah mimpinya, mengubah visi dari usahanya demi memenuhi keinginan dari venture kapitalis. Nah, yang sekarang dicari oleh para startup itu adalah angel investor yang silent. Dalam arti, oke, saya percaya dengan kamu, ini uang saya. Ini uang saya. Itu yang dicari, tapi itu yang susah banget. Itu yang susah banget. Kenapa? Karena ada kepentingan dari para investor ini untuk menjaga uangnya, pasti begitu. Nah, disitulah negotiation skill itu dibutuhkan untuk hal-hal yang sifatnya strategis seperti itu. Lalu skill berikutnya yang ke-8 adalah mau nggak mau seorang entrepreneur dia adalah seorang leader, dan seorang leader itu selain dia punya kemampuan memimpin, dia juga harus punya kemampuan memotivasi gitu. Memimpin dan memotivasi. Memimpin dan memotivasi itu hanya bisa terwujud, hanya bisa muncul jika entrepreneur tersebut memiliki integritas. Integritas itu apaan sih? Kita sering dengar tapi kadang-kadang kita lupa tuh artinya integritas itu apa. Integritas itu sesimpel-simpelnya artinya adalah apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu sama. Itu integritas. Yang dipikirin, yang diomongin, yang dilakuin sama. Artinya gini, nggak bisa nih kita ngomong kalau misalkan sorry banget nih kalau misalkan teman-teman adalah karyawan saya, terus kita bilang, karyawan, kalian itu harus datang tepat waktu, disiplin. Kalau nggak disiplin, ini perusahaan mau jadi apa? Tapi saya sendiri datangnya terlambat 2 jam. Terus orang-orang pada nanya kan, gerundel ngomong di belakang gitu kan. Apa aja terlambat 2 jam? Dan Anda dengar tuh, ada yang ngomongin Anda gitu. Terus Anda ngomong, kalau saya wajar dong, saya boleh terlambat. Saya owner. Saya owner. Owner bebas. Atau saya direktur. Ya nggak bisa kayak gitu. Walaupun bisa dilakukan, memang benar bahwa dia owner gitu. Tapi Anda tidak memberikan apa yang Anda katakan dengan apa yang Anda lakukan itu nggak sama gitu. Saya sering banget nih dengar juga ngomong seperti ini. Kalian harus efisien dalam menggunakan uang. Perusahaan ini perusahaan ini cash flow-nya lagi nggak bagus. Efisien, efisien, efisien. Semuanya diefisiensikan. Apa yang nggak perlu di-print, nggak usah di-print. Semuanya pakai email aja. Semuanya pakai PDF aja. Ya. Kertas tisu dikurangin. Komponen tisu itu paling mahal tuh sebenarnya. Kalau misalnya di perusahaan banyak banget. Ya. AC, ruangan-ruangan AC-nya dinaikin suhunya. Ya. Pokoknya dia akan menceritakan bahwa perusahaan ini cash flow-nya lagi jelek, ya. Tapi di satu sisi, ya, dia ini ada satu kasus nyata gitu ya. Di satu sisi, ownernya ini dia hobi balap, hobi off-road. Dia beli ban, ya, untuk off-road dan bon pembelian ban tersebut dibebankan sebagai kos perusahaan. Secara posisi benar yang dilakukan ya nggak ada salahnya. Owner bebas, uangnya dia, perusahaannya dia ya bebas. Ya secara posisi benar, bukan benar, tapi nggak ada salahnya dia melakukan itu. Duitnya dia kok. Tapi dari sisi motivasi, apa yang terjadi? Karyawannya langsung lihat, ngapain saya disuruh panas-panasan AC-nya dinaikin? Bapak beli ban, bebas-bebas aja. Akhirnya muncul ketidakpercayaan. Jadi, leading by example is a very, 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 very good way. Ya.
to show your leadership skill. Seperti itu. Nah ini, saya yakin di kelas ini pasti ada yang pemimpin. Saya yakin. Nah, Bapak Ibu nih yang pemimpin nih atau yang sekarang, "Oh, saya belum pemimpin." Ya suatu saat nanti akan jadi pemimpin, diingat-ingat deh, ya, integritas. Diomongin, dipikirkan, diomongin, dikatakan sama semuanya. Dipikirkan, diomongin, dan dilakukan. Dilakukan semuanya sama. Itu yang namanya integritas. Dan itu yang akan dilihat oleh para karyawan. Nadiem Makarim itu salah satu leader yang banyak diceritakan, dia integritasnya luar biasa. Ya, ketika dia dulu bangun Gojek, dia selalu jadi karyawan yang datang paling pagi, pulang paling malam. Gitu. Datang paling pagi, pulang paling malam. Karyawan yang lain sebenarnya nggak mau pulang karena benar-benar dia engage banget ketika awalnya tim-tim awal Gojek itu, mereka engage banget salah satu dengan yang lain, mereka benar-benar ingin bangun, ya. Sampai Nadimnya itu sampai, "Udah stop, kalian pulang deh. Baru digitukan baru pada pulang, gitu. Tapi karyawan, ya, teman-temannya dia yang awal-awal itu terinspirasi sama si Nadim ini, gitu, bahwa ini orang emang apa ya, semangatnya luar biasa untuk mewujudkan mimpinya itu, dia benar-benar, dan mereka terinspirasi, "Yuk kita sama-sama yuk." Nah, hal-hal seperti itu yang kecil-kecil tapi apa namanya, bermakna gitu. Dan ada juga cara-cara yang lain itu apa, misalkan si leader-nya itu ngomongin tentang kita sebagai satu keluarga. Ya ini di kasus yang lain ya, di perusahaan farmasi paling besar ya se-Asia Tenggara lah, saya sebutin tuh. Nah, si owner-nya ini ya bilang bahwa perusahaan ini adalah perusahaan di mana keluarga kita sebagai satu keluarga, ya. Dan benar-benar ditunjukin ketika jam makan siang, si owner-nya ini benar-benar makan bareng sama karyawan. Tindakannya simple banget. Dia cuma turun ya ke pabrik, makan, dia ngambil apa namanya piring bareng-bareng sama yang lain, dia ikut ngantri. Orang lain begitu dia turun kan, "Eh Pak, silakan Pak, Enggak apa-apa, ngantri aja." Dan dia duduk benar-benar. Dan dia ngobrol sama yang lain. Apakah dia nggak bisa, apa namanya, nggak bisa pesan yang lain? Ingat bahwa ini adalah perusahaan farmasi terbesar se-Asia Tenggara. Itu ada di Indonesia. Gitu. Uangnya udah nggak ada serinya. Tapi dia benar-benar menjalankan apa yang dia omongin, bahwa ini adalah keluarga. Kalau keluarga ya kita makan bareng, satu meja. Dia mencoba untuk kenal ke semua karyawan yang ribuan itu, setidaknya 1-2 dia kenal dan dia apa namanya, tahu namanya. Oke. Itu skill ke-8. Skill ke-9 saya masih ada waktu sekitar dikit lagi. Ya, skill yang ke-9 ya adalah pengelolaan waktu. Ingat, pengelolaan waktu itu menjadi amat sangat penting. Ya, kenapa? Karena entrepreneur itu berpikir A sampai Z. Berpikir semua. Ya. Beda sama karyawan. Kalau karyawan atau Anda bekerja di suatu perusahaan, Anda hanya memikirkan bagian Anda aja. Kecuali Anda director, Anda mikirin semuanya. Ya. Tapi Anda director pun Anda hanya mikirin yang memang menjadi tanggung jawab Anda. Anda nggak mikirin yang lain gitu. Tapi entrepreneur, dia harus mikirin seluruh elemen usahanya dari A sampai Z. Kalau dia dia harus ngurangin karyawan, harus mikirin juga tuh, aduh ntar anaknya orang yang saya pecat ini, atau yang saya cut ini kontraknya gimana ya, sampai segitunya. Jadinya semua yang harus dipikirin tersebut harus dialokasikan di waktu-waktu yang memang pas gitu loh. Tidak semuanya harus dipikirkan. Saya pernah magang di suatu startup gitu ya. Saya pengen tahu nih gayanya mereka mimpin itu seperti apa. Benar-benar time management mereka ketat.
rapat. Oh iya, saya nggak tahu di sana seperti apa modelnya, tapi kalau di Indonesia sekarang di Indonesia, di Jakarta, di para pelaku startup itu mereka sebutnya namanya stand up meeting. Bukan stand up comedy ya, tapi stand up meeting. Stand up meeting itu semua meeting dilakukan berdiri, gitu. Semua meeting dilakukan berdiri. Jadi ruang meetingnya itu kayak meja bar yang tinggi-tinggi tuh, yang memang buat berdiri, gitu. Nggak ada kursi, nggak ada kursi. Nah, kenapa ya? Kok berdiri? Kalau berdiri, Anda kaki pasti capek dah. Ya. Ketika Anda berdiri kaki pasti capek, Anda pengen buru-buru tuh. Anda pasti pengen buru-buru. Sama kayak Anda ketemu teman di stasiun, udah lama nggak ngomong, ya udah lama nggak ngobrol, ketemu nih. Terus ada akhirnya Anda ngobrol sambil berdiri. Perhatikan apa yang terjadi sama Anda. Anda pasti akan bertanya hal-hal yang memang penting. Anda akan bertanya, Anda akan menceritakan hal-hal yang memang penting, dan karena ada waktu yang membatasi, meetingnya menjadi efektif. Nah, di Silicon Valley, stand up meeting ini menjadi tren, dan akhirnya sekarang udah mulai muncul juga di beberapa startup di Indonesia. Stand up meeting ini menjadi salah satu cara untuk time management. Oke, meeting kita harus selesai dalam waktu 37 menit. Meeting kita harus selesai dalam waktu 43 menit. Dalam waktu 43 menit, kenapa saya sebutin 37 atau 43? Biasanya mereka memang menggunakan odd number. Odd number. Odd number itu waktunya aneh-aneh. Kalau biasa kan 1 jam ya, atau 30 menit ya, enggak. Ini 37 menit. 42 menit. Sehingga lebih aware ini kita. Otak kita lebih aware. Dan di dalam 37 menit kita harus ada keputusan seperti apa. Dan itu meetingnya berdiri. Udah. Ketika meeting berdiri, udah tuh gayanya lucu-lucu tuh. Ada yang gayanya gini, ada yang gayanya cerita. Ya, akhirnya nggak ada yang nyatet, nggak ada yang nyatet, nggak ada yang nggak ada yang sok sibuk buka laptop, nggak ada yang sok sibuk nge-WA gitu ya, nggak ada. Semuanya engage di dalam meeting dan meetingnya efektif. Tuh. Oke, 43 menit selesai. Dan ini menjadi praktis yang menarik juga tuh. Yang kalau saya beberapa kali ikut sih, seru juga nih stand up meeting nih. Skill terakhir ya, yang juga menjadi akhir dari hari ini adalah Anda sebagai entrepreneur, Anda harus punya keterampilan untuk membawa perubahan. Membawa perubahan. Anda harus melihat hal-hal apa yang sudah menjadi, yang akhirnya kok jadinya mulai biasa nih. Orang mulai monoton. Orang sudah mulai nggak excited. Orang sudah mulai menjalankannya apa adanya. Ya. Nggak ada sesuatu yang nggak ada passionnya lagi. Ya, Anda harus menjadi change agent. Anda harus membawa perubahan. Kita harus bisa ngelihat nih sebagai leader, kita harus bisa ngelihat moodnya karyawan seperti apa. Moodnya karyawan seperti apa. Ya. Tidak perlu melakukan sesuatu yang drastis, ya, tapi melakukan sesuatu yang sedikit berbeda, itu akan langsung mengubah mood. Ya. Change agent tuh hal-hal seperti itu aja. Gitu. Kecil-kecil aja. Ya. Atau bisa juga kita men-challenge karyawan kita untuk juga menjadi change agent. Ayo dong, kalian datang setiap meeting, saya pengen denger nih, gitu, dari teman-teman. Bawa dong ide-ide fresh di semua divisi kalian. Kalau saya biasanya, kalau di tempat saya biasa lakukan itu. Misalkan saya ngomong gini, kita bikin game yuk. Tim saya juga nggak gede kan, hanya 15 orang tim core-nya. Yuk kita bikin game yuk. Saya kasih aja nih 100.000 nih, 100.000 nih, 100.000. Siapa yang bisa ngasih ide paling brilian hari ini ya di meeting ini, bawa deh 100.000. Ya, udah. Mereka biasanya cuma 100.000 sih, tapi bukan 100.000 yang dilihat, tapi mereka berlomba-lomba untuk memberikan ide yang brilian. Ide yang brilian bukan dalam arti ide tersebut ide tersebut biasa, enggak.
bahkan mereka terbuka untuk ngasih ide yang paling nggak biasa sekalipun. Ya, mereka bisa ngasih ide apapun. Pokoknya kalau saya parameternya adalah ide yang bisa membuat kita tertawa, ide yang bisa membuat kita ngomong, "Wah, gila banget loh," gitu. Itu yang akhirnya dapat uang 100.000. Yang akhirnya 100.000 itu juga digunakan buat ngapain? Ya buat makan-makan, ya buat, "Ya udah kita beli es kelapa nih rame-rame," atau kita beli apa gitu. Tuh, nggak kepakai juga buat pribadi. Tapi itu menjadi hal yang menarik, gitu. Oke, itu nampaknya adalah apa namanya, sharing saya terakhir ya, ada 10 skill yang biasanya, saya sering sampaikan kepada para, startup gitu ya, dan ini bisa juga teman-teman bisa pakai ya, bisa pakai untuk disampaikan di kantornya atau benar-benar bisa dipakailah di tempat kerja kita. Ya kalau misalkan saya ulang, skill yang pertama itu, eee, harus paham keuangan, mau nggak mau, ya. Yang kedua harus paham apa yang menggerakkan pasar. Yang ketiga harus bisa ngomong, ya, effective communication. Nggak cuma ngomong, yang keempat adalah active listening, ya. Active listening itu bukan hanya mendengar, tapi menyimak, ya. Yang kelima tuh strategic thinking, ya, harus bisa mengambil keputusan secara bijaksana, ya, menempatkan diri pada posisi yang paling menguntungkan. Yang keenam itu network, ya. Network kata kuncinya adalah kalimat kuncinya adalah bukan Anda kenal siapa, tapi siapa kenal Anda. Yang ketujuh adalah negosiasi. Negosiasi akan sangat berperan ketika usaha kita atau usaha para entrepreneur tersebut scale up, ya. Kemudian yang kedelapan adalah leader. Anda sebagai leader, Anda harus memimpin sekaligus Anda menjadi motivasi. Menjadi motivasi dengan cara apa? Integrity, tadi integritas. Apa itu integritas? Gitu. Apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan sama. Yang ke yang kesembilan adalah atur waktu, ya, time management. Time management. Ingat Anda punya waktu 24 jam, semua orang punya waktu yang sama 24 jam, tapi dari 24 jam itu hasilnya akan beda-beda, tergantung bagaimana Anda mengelolanya. Oke. Lalu yang ke-10, yang terakhir itu adalah seorang entrepreneur harus juga menjadi change agent. Dia harus tahu kapan dan bagaimana dia membawa perubahan. Perubahan nggak cuma bagi timnya, tapi bisa juga bagi konsumen. Ya, intinya adalah dia menjadi change agent, orang yang membawa perubahan. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu teman-teman buat hari ini. Gitu. Oke. Bapak Ketua Kelas, ya, Bapak Ketua Kelas, ada yang tidak hadirkah hari ini? 25. Bapak Ketua, silakan. Ada Pak, hadir. Linda hari ini masih umroh. Kemungkinan baliknya itu 4 April Pak. Oh iya, yang umroh ya. Kemarin udah izin sama saya. Cuman dia aja ya? Enggak deh. Tadi meetingnya sempat, ya betul Pak, 37 udah kok. Memang kurang dia aja. Ya udah, berarti itu dia emang juga udah izin ke saya, udah izin ke Pak Robin. Jadinya ya saya kasih Tuhan izin ntar. Oke, gitu aja dari saya. Kita bertemu Pak lagi. Dion. Ya. Izin Pak, kalau boleh 5 menit. Oh boleh. Nanya satu aja. Oh. Ini terkait apa yang Bapak sudah sampaikan juga. Cuman saya ingin bertanya tentang satu hal nih Pak. Kalau kita di dalam membuat sebuah startup ya atau usaha gitu, menjadi seorang entrepreneur, dan ini jadi salah satu pemikiran saya juga sejak lama sekali gitu. Apakah kita harus membangun, karena ini menjadi, kalau saya lihat di market sekarang itu berbeda-beda. Apakah kita harus betul-betul membangun personal branding kita
dibanding corporate atau produk branding kita gitu. Contohnya ya kalau secara dunia itu misalkan Tesla ya, dengan Elon Musk-nya. Orang beli Tesla itu karena ada sosok Elon Musk di baliknya. Betul. Lalu orang membeli dulu ya waktu Steve Jobs masih hidup tuh karena sosoknya itu. Ya. Tapi banyak juga produk-produk yang sukses di pasaran, kita nggak tahu siapa behind the product gitu. Tapi brand produknya sangat kuat luar biasa gitu, sehingga orang mau menggunakan atau membelinya. Nah, zaman sekarang ini Pak, tidak semua orang bisa menjadi the next Elon Musk atau the next Steve Jobs. Nah, itu menjadi tantangan juga bagi kita, apalagi misalnya yang masih muda-muda ini Pak, untuk membangun startup baru. Nah, kalau di Indonesia kita misalkan ada Nadiem, ada William Tanuwijaya, mereka cukup terkenal begitu. Dan orang cenderung mau bekerja sama karena sosok pribadi di baliknya. Nah, tangan kita itu adalah membangun diri kita gitu Pak di networking yang luar biasa besar ini. Nah, apa yang menjadi saran dari Pak Dion agar kita juga bisa eksis atau kita harus memilih membangun personal branding atau cukup produk branding atau corporate branding kita saja Pak? Mungkin itu jadi pertanyaan saya, mudah-mudahan Itu bisa pertanyaan bagus banget Mas. kasih Ya, thank you, pertanyaan bagus banget. Jadi gini, memang Apple, ya sedikit tentang Apple. Apple itu pernah bermasalah ketika si Steve Jobs itu mengundurkan diri sebagai CEO, ya. Kemudian dia digantikan. Bahkan ketika dia meninggal, ada sekelompok orang, sekelompok dari konsumen loyalnya Apple yang menyatakan bahwa mereka tidak akan membeli produk Apple lagi, ya, setelah iPhone 8. Kenapa? Karena iPhone setelah itu udah bukan Steve Jobs, gitu. Udah bukan approval by Steve Jobs. Steve Jobs hanya approval sampai iPhone 8 Plus, gitu, 8 Plus. Abis itu yang 10X, XE segala macam itu udah bukan Steve Jobs. Nah, sudah yang Tom Cook gitu kan. Nah, tapi ternyata Apple ini berhasil survive dari tokoh Steve Jobs tadi, gitu. Tim Cook ya sebagai CEO berikutnya itu dengan sangat cerdas itu menyatakan ketika dia presentasi bahwa we miss Steve so much gitu. Kita kangen banget sama Steve. Kita sedih lah Steve udah nggak ada sama kita. Tapi we honor his value gitu. Artinya yang coba dicari oleh si Tim Cook adalah dia mencoba membangun jembatan antara personal branding menjadi corporate branding. Oke, personal branding menjadi corporate branding. Itu juga yang dilakukan kalau dalam versi lokal adalah Rudi Hadisuwarno. Ya, Rudi Hadisuwarno, Bapak Ibu pasti tahu ya, itu ahli rambut lah zaman dulu, ngetop banget. Rudi Hadisuwarno bikin salon namanya Rudi Hadisuwarno. Gitu. Semua orang datang ke sana, ke salon tersebut karena Rudi Hadisuwarno. Gitu. Tapi si Rudi Hadisuwarno juga bilang di salah satu seminar ya, dia bilang bahwa tangan saya cuma 2. Nggak mungkin saya pegang semua orang dengan 2 tangan saya, ya. Dan kalau saya hanya mengandalkan tangan saya, bisnis saya hanya dibatasi oleh 2 tangan saya. Lalu gimana nih caranya nih? Kemudian yang dia lakukan adalah dia mentransfer ya personal value-nya tadi menjadi corporate value. Ya. Dia bikin Rudi Hadiswarno yang di mana-mana itu dibikin franchise, dia pasang fotonya dia di mana-mana dan dia melatih seluruh capster di Rudi Hadiswarno Salon tersebut untuk setidaknya memahami cara dan gayanya dia melakukan layanan kepada konsumen. Ya. Akan ada bedanya nggak dengan apa yang dilakukan oleh si Rudi Hadiswarno jika dia yang memegang? Pasti beda. Ya, pasti beda. Nah, caranya yang kemudian yang dia lakukan adalah dia melakukan cara yang sangat unik menurut saya. Dia bilang gini, Bapak Ibu, ya, ini salon saya, Rudi Hadiswarno Salon ini, saya secara pribadi saya sudah melatih seluruh staff untuk bisa memberikan
layanan yang bagus banget, yang saya saja bilang itu bagus banget. Artinya dia ngapain? Dia mencoba meyakinkan orang nih bahwa ini udah bagus nih. Tapi kalau misalkan bapak ibu nggak percaya dengan mereka, bapak ibu tetap bisa potong rambut sama saya. Tapi 25 juta. Paham nggak? Jadinya kalau mau merasakan style saya motong pakai apa sama teman-teman udah bisa, sama staff saya udah bisa. Tapi kalau bapak ibu nggak percaya sama mereka, tetap bisa potong rambut sama saya, tapi 25 juta. Gitu. Dengan cara demikian, akhirnya konsumen perlahan-lahan geser tuh ke staff. Ya, dan ternyata mereka juga, oh iya ternyata bagus juga ya. Ya, ternyata saya nggak perlahan demi perlahan akhirnya menggeser dari yang personal branding menjadi corporate branding. Gitu. Elon Musk benar bahwa sekarang dia menjadi tokohnya Tesla banget. Ya. Kenapa? Karena memang dia lagi dibutuhkan. Tesla without Elon Musk itu nggak akan ada yang mau beli. Kenapa? Karena Tesla menawarkan produk yang luar biasa baru. Ya, mobil listrik di Indonesia nggak akan laku sekarang kalau ngomong sekarang. Kenapa? Chargernya belum banyak di sini. Chargernya belum banyak. Di Eropa aja belum banyak. Makanya dia butuh tokoh kayak Elon Musk yang bisa menjadi personal garanti bahwa ini produk bakal laku. Gitu. Ini produk bakal the next big thing gitu. Makanya dia dimunculkan terus karena orang trust-nya tinggi sekali sama Elon Musk. Pada saat ini figur Elon Musk itu dibutuhkan. Tapi kalau kita lihat kembali ke Apple tadi, Apple itu udah melewati Apple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah ada iPod, udah ada MacBook Pro, udah ada MacBook Air, ya, udah ada Apple TV. Konsumen udah tahu nih kualitasnya Apple. Ya. Sehingga ketika Steve Jobs mengundurkan diri dengan alasan kesehatan, Tim Cook tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama untuk membuat orang kembali percaya. Historical proven-nya udah banyak, gitu. Historical proven produknya udah banyak. Tapi Tesla belum. Makanya dia masih membutuhkan ini. Nah, kita entrepreneur. Kita mau bangun yang mana? Tadi pertanyaan gitu kan ya. Kita bangun yang mana? Apakah kita harus memilih? Enggak. Kita harus jalan dua-duanya, Mas. Gitu. Kita harus jalan dua-duanya. Jalan dua-duanya gimana? Kita lihat nih, yang mana yang berkembang. Yang mana yang berkembang? Yang berkembang Nadimnya kah atau Gojeknya? Sekarang saya tanya sama teman-teman. Ada yang tahu namanya Nadiem Makarim nggak sebelum Gojek? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Orang taunya Gojeknya dulu kok. Orang taunya Gojeknya dulu. Begitu Gojeknya booming, siapa di belakangnya? Oh, Nadiem. Baru orang cari tahu siapa Nadiem Makarim. Nah, dua ini kemudian dikembangkan nih sama si Nadiem nih. Dia ngembangkan, kalau misalkan Bapak Ibu pernah lihat bagaimana Nadiem ngomong di depan umum, asli jelek banget, nggak menarik banget. Ya. Dan dia sadar itu, makanya dia tidak memunculkan dirinya, dia naikin Gojeknya dulu. Kenapa? Karena I'm not a very very good speaker, gitu. Dia bright, tapi dia nggak bisa ngomong. Sama kayak Elon Musk, nggak bisa ngomong, gitu. Tapi ya Gojeknya lebih laku, konsep Gojeknya lebih laku sehingga Nadiem Makarim itu hanya menjadi apa ya, supporting story di belakang Gojek. Ya, supporting story banget. Tapi bukan, it's not about Nadiem Makarim, tapi it's about Gojek. Beda sama Rudi Hadiswarno, it's about Rudi Hadiswarno, baru akhirnya salonnya. Gitu. Jadi apakah kita harus memilih? Enggak, kita harus jalan dua-duanya, Mas. Harus jalan dua-duanya. Dan kita ngelihat mana yang bergerak nih. Orang lebih percaya sama bisnisnya atau orang lebih percaya sama saya. Dan kalau kita udah tahu nih, siapa yang lebih dipercaya, bisnis saya atau sayanya, nah kita kapitalisasi dari situ. Saya pikir sih praktikalnya seperti itu, Mas. Gitu.
Baik Pak Dion, Ya. satu lagi Pak, sedikit aja, karena kebetulan saya juga bisnis, saya juga ada startup juga Pak. Nah, yang jadi ya apa ya, keluhan, bukan keluhan ya, curhatlah sedikit Pak. Eh, Kadang kita memiliki karyawan atau staff ini eh, tidak memiliki passion yang sama dengan si ownernya gitu. Banget. Nah, yang Bapak bilang tadi ini karyawan tanggal 25 aja gitu ya. Jadi apa tips atau dari Bapak gitu agar kita bisa dari proses rekrutmen itu kita bisa menyaring betul-betul orang-orang yang memang benar-benar bisa membantu impian-impian dari kita atau perusahaan kita gitu, Pak. Dan apakah kita memang betul-betul harus setega itu untuk mengkat orang yang betul-betul tidak lagi sejalan gitu atau harus ada pertimbangan lain begitu, karena seringkali kalau saya temukan di teman-teman tuh, aduh kasihan ya kalau di-cut, aduh gimana keluarganya, aduh gimana ininya dan lain sebagainya. Tapi itu malah membuat perusahaan tidak berkembang gitu. Nah mungkin itu Pak yang jadi pertanyaan terakhir saya, sekaligus kalau nggak salah Bapak ulang tahun kemarin, jadi selamat ulang tahun Pak. Saya lihat Sudah di lama, sosial sudah minggu lalu. medianya. Oh gitu ya. Iya Ya, makanya baru ketemu ini. Baik Pak, itu oke. pertanyaan saya. Terima kasih Pak Dion. Ya, Selamat malam. ya. Jadi kan gini Mas. Tadi kalau misalkan Mas aja udah bilang, ya, yang menjadi keluhan saya, lah, itu kan udah menjawab. Kalau misalkan Anda nggak mau tega, ya Anda jangan ngeluh. Gitu aja. Ya kan? Kalau Anda, waduh kasihan ya, ya udah Anda jangan pecat. Tapi resikonya apa? Usaha Anda nggak berkembang. Tadi Anda sendiri bilang, ya. Sekarang gitu aja gitu. Kalau misalkan nggak berani mecat, ya udah terima resikonya bahwa usaha Anda nggak berkembang. Gitu. Tapi kalau misalkan Anda tahu bahwa usaha Anda nggak berkembang gara-gara dia, ya, ya Anda udah tahu apa yang harus Anda lakukan. Anda pecat. Tapi pecat itu bukan artinya saya membunuh dia dalam arti secara bisnis gitu, enggak. Tapi ya kita bilang bahwa sama dia bahwa kalau saya bisa bisa saja pendekatan saya salah gitu. Mungkin sekali. Kalau saya akan bilang bahwa, nih lihat deh, ketika dulu kita kerjasama nih, saya hire Anda, ini loh kontrak Anda. Ya ini kontrak Anda, ini Anda tanda tangan sendiri. Saya nggak meminta Anda untuk apa namanya memaksa, nggak. Anda tanda tangan sendiri. Anda ada KPI yang harus Anda ikuti, ada target-target yang harus Anda ikuti, dan Anda fail di target ini, gitu. Anda fail di target ini. Nah ini gimana nih? Ya, saya nggak bisa kayak gini terus. Saya nggak bisa kayak gini. Kalau misalkan, kalau saya akan ngomong gini. Kalau Anda tetap melakukan seperti ini, ya, yang rugi nggak cuma saya. Saya sih nggak rugi. Saya bilang gitu. Saya nggak rugi. Saya ada beberapa bisnis yang bisa menghidupi saya. Saya akan bilang seperti itu. Tapi saya akan bilang bahwa gara-gara Anda tidak perform, usaha ini nggak maju. Lihat tuh teman Anda yang benar-benar bekerja keras, dia juga nggak bisa maju, dia juga nggak bisa berkembang. Saya nggak bisa ngasih bonus ke dia, gara-gara Anda. Nah sekarang gimana nih, Anda mau gimana? Saya akan balikin gitu, Anda mau gimana? Anda mau stay tetap di sini, saya kasih waktu, let's say, kita lihat yuk 6 bulan lagi, atau kita lihat yuk 3 bulan ke depan nih, ada perubahan apa enggak. Oke, kalau misalkan ada, ya, kalau misalkan ada, nanti kita ngomongin lagi. Tapi kalau misalkan tidak ada, sekarang saya udah ngomong nih sama Anda, kalau misalkan dalam 3 bulan ini tidak ada perubahan atau tidak ada sesuatu yang kita sepakati bersama dan tidak tercapai, mohon maaf, kita cut di situ, kerjasama kita selesai. Saya tidak akan pernah ngomong saya akan berhentikan Anda, enggak. Tapi saya selalu ngomong kerjasama kita selesai. Kerjasama. Karena saya selalu percaya bahwa karyawan itu kita kerjasama sama karyawan, gitu. Jadi saya nggak ngomong Anda terpaksa berhenti, nggak kayak gitu. Kalau gitu saya menempatkan diri pada posisi saya lebih tinggi, walaupun iya saya lebih tinggi, gitu. Tapi saya nggak mau kayak gitu. Saya bilang bahwa kerjasama kita selesai sampai di situ. Mungkin potensi Anda akan lebih berkibar di tempat yang berbeda. Gitu. Saya akan selalu bilang hal-hal yang positif, yang menyatakan ya mungkin Anda lebih cocok di tempat yang lebih settle, Anda lebih cocok di tempat yang memiliki sistem support yang lebih matang dibanding di sini, gitu. Nah,
Tapi saya akan ngasih time frame 3 bulan. Nah 3 bulan ini kita lihat nih, ya. Kalau misalkan 3 bulan ternyata dia improve dan dia bisa nunjukin, Anda kasih waktu lagi. Berapa? 6 bulan. 6 bulan. Jadi untuk tipikal orang-orang seperti ini, itu memang harus ada time frame-nya. Dan it works. Kalau di saya sih selalu berhasil. Tapi kalau misalkan nggak berhasil, ya saya udah bilang 3 bulan yang lalu, mohon maaf gitu, saya nggak enak ya, saya nggak enak nih sama teman-teman Anda yang udah bekerja sangat keras. Kayaknya kita kerja sama kita nggak bisa lanjutin. Mungkin Anda bisa kemana yang lebih oke. Dan karena saya udah ngomong 3 bulan sebelumnya, biasanya ada juga tuh yang akan ngomong, waduh Pak, anak saya masih kecil. Ya emang anak, ya mau gimana, ya berarti memang di tempat yang lain, berarti Anda kalau, aduh Pak, anak saya masih kecil, berarti Anda memang harus mencari perusahaan yang mampu membayar Anda lebih besar dibanding saya nggak bisa. Saya balikin lagi gitu. Jadi itu sih tips yang bisa saya kasih yang berdasarkan pengalaman. Saya seperti itu. Tapi kalau Anda bilang Anda mulai kemakan, Anda mulai main hati nih, oh iya ya kasihan ya, padahal dia baru nikah gitu, anaknya baru masih kecil. Ya kalau Anda apa namanya, kasihan ya jangan ngeluh gitu. Itu aja kalau saya di balik seperti itu. Iya Pak, izin Pak, yang keluhan saya itu bukan yang soal itu Pak, soal ini Pak, gimana menjaga semangat karyawan atau passionnya sama dengan si owner gitu Pak. Tipsnya gimana Pak? Mereka akan ngelihat kok Anda passionate atau tidak. Mereka akan lihat kok. Kalau tadi saya bilang Nadiem Makarim tadi saya kasih contoh. Nadiem Makarim itu selalu datang paling awal, pulang paling akhir gitu. Dan semuanya ngelihat itu. Tapi kalau ntar Anda bilang, oh saya udah kayak gitu kok Pak gitu. Berarti kurang eksplosif kelihatannya di mereka gitu. Jadi memang akhirnya mereka akan melihat figurnya kita. Kalau kita passionate dengan mimpi kita, ya mereka bisa ngerasain kok. Ya, mereka pasti akan ikut juga. Tapi kalau misalkan mereka nggak bisa ngikutin, mereka akan resign sendiri. Ya, kalau saya sih biasanya ketemunya seperti itu, Mas. Gitu. Mereka akan resign sendiri. Nggak akan mungkin lagi mereka nyaman ketika ownernya itu datang pagi atau ngerjain dari pagi, semuanya tepat waktu, kualitasnya bagus, tapi merekanya gitu-gitu aja, mereka juga pasti akan nggak nyaman sendiri gitu kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan dan itu cara saya menjaga semangat, selain saya nunjukin dengan sikap gitu ya, saya juga nunjukin dengan progres, dalam arti ada beberapa hal yang saya tidak ingin karyawan saya tahu ya, tapi ada banyak hal yang saya ingin karyawan saya semua tahu gitu. Ini loh teman-teman, kita lagi proses MOU nih dengan salah satu rumah sakit, misalkan seperti itu. Prosesnya sudah sampai sini, kalau misalkan padahal saya ngomong itu ada yang cuma staff, ada yang cuma kurir, tapi mereka happy tuh dikasih tahu info kayak gitu. Kalau proses ini berhasil, ini akan membawa bisnis lumayan loh buat kita. Dengan kita ngomong hal-hal yang seakan-akan ini mereka terlibat gitu loh, dan itu akan membuat oh ya emang ini perusahaan bergerak maju gitu, dan akhirnya mereka support. Itu sih Mas. Jadi jangan pelit info ya, jangan pelit info ke karyawan, tapi ya kita juga harus tahu bagian mana yang kita sampaikan, bagian mana yang nggak usah kita sampaikan gitu. Seperti itu. Baik Pak, makasih banyak Pak. Thank you. Jadi yang tidak hadir adalah yang umroh satu, yang lain hadir. Minggu depan kita kembali lagi bertemu. Gitu ya teman-teman ya. Thank you.